Sebuah truk tangki Pertamina terguling dan terperosok ke parit di sisi Jalan Raya Madiun, Surabaya. Detik-detik tergulingnya truk tersebut sempat rekam kamera warga. Beberapa saat sebelum terguling, truk tangki yang tengah mengangkut 16.000 liter solar tanpa oleng dan hilang kendali. Saat mencapai tikungan, truk berjalan lurus keluar jalur. Akhirnya terperosok ke dalam parit sedalam 3 meter. Diduga kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sopir mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan kernet hanya alami luka ringan. Truk tangki tengah dalam perjalanan mengirimkan pasokan BBM dari Madiun ke Wonosari. Wonoasri maksud kami. Seorang pengendara motor di Boyolali, Jawa Tengah nyaris terhimpit 2 truk besar saat berhenti di lampu merah. Hal itu terjadi akibat salah satu truk melawan arus untuk menyalip kendaraan di depannya. Inilah detik-detik seorang emak-emak pengendara motor nyaris terhimpit 2 truk besar. Peristiwa ini terekam kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Boyolali, Jawa Tengah. Pengendara yang tengah berhenti di lampu merah ini nyaris menjadi korban kecelakaan lantaran salah satu truk melawan arus untuk menyalip kendaraan di depannya. Peristiwa ini terjadi pada 25 Mei lalu dan videonya viral di media sosial. Saat ini polisi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan tengah memburu supir truk yang melanggar lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Terlihat dari CCTV, kendaraan tersebut melawan arus, di mana di tengah-tengah ada sepeda motor yang kemungkinan bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, dengan adanya video tersebut, kami dari Satlantas bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan yang mengawali kaitannya dengan CCTV yang ada di Kabupaten Boyolali. Nanti kita melaksanakan. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari satu korban hilang dalam insiden terbakarnya kapal motor Karya Indah di perairan Lif Matola, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Untuk sementara waktu proses pencarian ditunda akibat kondisi cuaca yang mulai bergelombang. Salah satu korban kapal terbakar KM Karya Indah tak kuasa menahan tangis saat mengetahui suaminya belum ditemukan. Korban bersama istri dan ketiga anaknya turut dalam pelayaran KM Karya Indah Ternate tujuan Sanana. Saat insiden kebakaran terjadi, korban hilang lebih dulu menyelamatkan istri dan ketiga anaknya. Namun usai proses evakuasi seluruh penumpang dan awak kapal berakhir, korban belum juga tampak di tengah rombongan. Oh, terpapar, tenang Om. Sebelumnya kapal motor Karya Indah terbakar di perairan Maluku Utara. KM Karya Indah yang berlayar dengan rute Manado Ternate Sanana terbakar di kawasan perairan Kepulauan Sula, Maluku Utara. Lokasi kebakaran sekitar 5 mil timur laut dari Pulau Lifa Matola kemarin. Para penumpang terjun ke laut mengenakan jaket pelampung untuk menyelamatkan diri. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban kapal motor Karya Indah, kami sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Ternate Muhammad Arafah. Selamat sore Pak Arafah. Selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Arafah, langsung saja satu korban yang belum ditemukan. Apakah saat ini sudah ada perkembangan pencariannya? Baik, kami sampaikan pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan telah melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana operasi yang telah ditentukan oleh Basarnas. Sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, pencarian masih nihil. Demikian. Oke. Total berapa orang yang terkonfirmasi hilang Pak, yang datanya diduga berbeda dari manifest? Baik, kami sampaikan berdasarkan data update dari posko di Pelabuhan Sanana berjumlah 275 orang. Di antaranya 274 ditemukan dalam keadaan selamat, 1 orang masih dalam pencarian. Demikian. Apa yang menyebabkan 1 orang ini masih hilang Pak, sedangkan 274 lainnya sudah bisa dievakuasi dengan selamat?
Baik, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, kami berkomunikasi dengan Ibu Indrawati terkait dengan penyebab salah satu orang atas nama Dedi Hidayat yang belum ditemukan pada saat pelaksanaan proses evakuasi oleh kru ABK. Sampai proses evakuasi selesai, Ibu tidak juga menemukan Bapak Dedi Hidayat dan tim SAR gabungan yang telah berhasil melaksanakan evakuasi sampai ke posko Pelabuhan Sanana. Didata kembali keberadaan Bapak Dedi Hidayat tidak berada, demikian. Oke. Disebutkan korban hilang setelah sempat menyelamatkan istri dan anaknya. Bisa diceritakan barangkali Pak, apakah korban sempat menggunakan baju pelampung untuk menyelamatkan keluarganya? Pak Arafah, ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Arafah, Kepala Basarnas Ternate, yang kami coba kembali perbaiki komunikasinya. Kami akan mengupdate informasi mengenai satu korban hilang, korban bernama Deni Hidayat yang saat ini masih dicari oleh tim Basarnas. Sudahkah kita bergabung kembali dengan Pak Muhammad Arafah, Kepala Basarnas Ternate? Kita sapa kembali. Selamat sore Pak Arafah. Pak Arafah, selamat sore. Selamat sore. Ya, terputus tadi Pak. Pertanyaan saya soal bagaimana kronologi hilangnya korban Pak, yang disebutkan sempat menyelamatkan istri dan anaknya. Baik, kami sampaikan hasil komunikasi kami dengan Ibu Indrawati bahwa setelah Bapak Dedi Hidayat melaksanakan evakuasi terhadap anaknya dan istrinya juga sudah terjun ke laut untuk menyelamatkan diri, dan ada salah satu penumpang yang berusaha untuk menyelamatkan anak yang dievakuasi oleh Bapak Dedi Hidayat. Dan setelah dilaksanakan evakuasi oleh salah satu penumpang, terus ibunya telah melihat bapaknya masih memegang tali, dan setelah itu tidak melihat lagi keberadaan bapak. Demikian. Apakah diketahui Pak, korban ini sempat menggunakan jaket pelampung atau tidak? Pada saat terbakarnya kapal KM Karya Indah, seluruh penumpang masih memakai life jacket, termasuk Bapak Dedi Hidayat juga memakai life jacket, dan pada saat Bapak Hidayat masih di terapung-apung di laut juga menggunakan life jacket. Demikian. Oke, kami ingin pastikan Pak, petugas seperti apa komitmennya untuk mencari korban? Ada tenggat waktu tertentu? Baik, kami tim SAR gabungan telah berkomitmen untuk melaksanakan pencarian semaksimal mungkin dari pukul 07.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 17.00 sampai 7 hari ke depan. Oke. Demikian. Satu hal Pak, soal siapa yang paling bertanggung jawab mengenai insiden terbakarnya kapal ini Pak, sudahkah diketahui? Baik, kami sampaikan hasil koordinasi kami dengan Polairut bahwa pada hari ini tim investigasi dari Polairut akan diberangkatkan menuju ke Sanana untuk melaksanakan investigasi terkait dengan kebakaran kapal KM Karya Indah. Demikian. Mengenai ada perbedaan data jumlah manifest antara data di KSOP dengan jumlah penumpang yang ada di kapal, apakah sudah diketahui Pak apa yang menyebabkan ada perbedaan ini? Baik, berdasarkan data manifest yang dikeluarkan oleh KSOP dan perbedaan data yang berada di posko setelah dilaksanakan proses evakuasi, sampai saat ini untuk jumlah data tersebut kami berdasarkan data manifest dengan data yang didapat di posko, perbedaannya cukup banyak. Oleh karena itu kami tetap berupaya berkoordinasi dengan instansi terkait, tim di lapangan, apakah masih ada data yang terupdate untuk kita sama-sama
tujuannya untuk menyelamatkan jumlah penumpang yang mengikuti melaksanakan pelayaran di kapal KM Karya Indah. Untuk perbedaannya kami belum sinkronkan dengan KSOP terkait dengan data yang telah terdata di lapangan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Muhammad Arafah. Tentunya kami doakan agar satu korban terakhir bisa segera ditemukan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, seorang calon pengantin pria di Manado, Sulawesi Utara tewas akibat melompat dari lantai 7 hotel berbintang. Ironisnya peristiwa ini terjadi 2 jam sebelum pemberkatan pernikahan digelar. Inilah video viral di media sosial yang menggambarkan detik-detik pengantin pria di Manado nekat melompat dari lantai 7 hotel tempat pernikahannya. Dari video terlihat pengantin pria berlari menuju jendela kamar hotel, tempat pengiring pengantin pria tengah bersantai. Kejadian membuat keluarga pengantin dan rekan pengantin pria geger. Sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Ironisnya, aksi nekat calon pengantin pria ini terjadi 2 jam sebelum acara pemberkatan nikah. Ia diduga nekat mengakhiri hidup akibat permasalahan keluarga. Dari keluarga sendiri karena peristiwanya saat itu jelas kalau lihat dari kamar di lantai 7 dari keluarga menolak melakukan otopsi sehingga tidak dilakukan otopsi dan untuk korban sendiri sudah dibawa oleh keluarga ke rumah duka. Sementara keluarga pengantin pria sangat berduka. Keluarga meyakini korban tidak berniat melompat untuk mengakhiri hidup, melainkan terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Karena sesuai dengan penyampaian dari adiknya bahwa kakaknya itu jatuh. Jadi bisa-bisa karena dia agak kelelahan, terus dia mendekati railing itu, dia bisa kemungkinan dia jatuh. Usai disemayamkan, calon pengantin pria dimakamkan di pemakaman umum desa yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Video pimpinan departemen store mengamuk dan mengancam karyawan dengan benda tajam di Mall Panakukang Square viral di media sosial. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Inilah video amatir seorang pimpinan departemen store mengamuk dan mengancam dengan senjata tajam seorang karyawan di Mall Panakukang Square, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas keamanan mall yang melihat kejadian ini pun langsung membawa korban yang diancam agar tidak terjadi perkelahian. Sementara itu, menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Jeriadi, korban telah melaporkan kejadian tersebut. Kalau untuk saat ini menurut tanggapan dan pelaporan dari korban bahwa merasa dirinya diancam oleh salah satu karyawan di salah satu mall yang berada di wilayah hukum Panakukang. Dia mengancam pakai apa bang dalam videonya bang? Untuk saat ini dari rekaman video saya lihat berupa sebatang besi ya. Namun untuk pengembangan lebih lanjut kita masih dalam proses penyelidikan. Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut dan akan memanggil sejumlah saksi untuk mengetahui motif pengancaman. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Setelah sempat tertunda akibat cuaca, jenazah Bribtu Stefanus Mario Sanoi yang gugur akibat diserang kelompok orang tak dikenal akhirnya berhasil dievakuasi ke Jayapura. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua siang tadi. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Bribtu Stefanus Mario Sanoi tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua siang tadi. Keluarga tidak percaya Bribtu Stefanus Mario Sanoi harus meninggal dengan cara yang tragis. Bahkan calon istri almarhum menangis histeris sambil memeluk foto Bribtu Stefanus Mario. Rencananya 3 bulan lagi mereka akan langsung ke pernikahan.
Sementara itu Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito mengatakan proses evakuasi jenazah korban penyerangan orang tidak dikenal sempat terkendala cuaca yang buruk. Pasca penyerangan, untuk sementara pihak kepolisian mengosongkan pos jaga sambil menunggu penguatan pasukan untuk pengamanan tambahan karena 3 pucuk senjata dibawa lari oleh penyerang. Dari Jayapura, Papua, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Kejadian ini, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi evakuasi jenazah pekerja yang tewas tertimbun dalam sumur di Jemberana, Bali berlangsung dramatis. iNews sore kembali sesaat lagi.